bersih. Bersih semua. Alhamdulillah udah bersih kan? Nah, sudah bersih itu sehat. Mungkin di rumah kalian, tempat kalian rumah, sebelum berangkat kalian bantu orang tua enggak? Ya. Terus kalian bantu-bantu di rumah. Sapu di belakang depan rumah, dalam rumah. Kita harus bersihkan. Nanti yang cewek harus cepat-cepat bantuin. Dan setelah bangun sholat subuh. Sholat subuh itu habis sholat, belajar, terus bantu orang. Karena bersih itu sebagian dari iman. Nah, ini pengertian bersih dan suci. Apa bedanya bersih dan suci? Ada perbedaan enggak? Ada. Bersih itu belum tentu suci itu sudah pasti bersih. Nah, bersih artinya bebas dari kotoran. Bebas dari kotoran seperti baju kita. Ya, baju kita harus bersih. Baju kita harus bersih dari kotoran apapun, dari debu, dari tanah liat. Bersihkan dengan cara suci. Terus suci artinya bebas dari hadas dan najis. Apa hadas? Apa hadas? Nah, apa hadas? Hadas itu dijelaskan untuk pelajaran yang lebih tema pelajaran selanjutnya. Suci ada beberapa dan bebas dari hadas dan najis. Najis kalian tahu. Kalau hadas itu seperti kita orang yang melahirkan sedang hamil. Hadas itu disucikan dengan mandi. Dan harus dengan mandi. Suci berarti apa yang harus dibersihkan. Bersih dan suci merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Itu sudah bergandengan. Kalau anak-anak penanya tahu di kalian. Bersih dan suci merupakan dua hal yang sekarang. Seperti kalian, seperti saudara, adik dan kakak tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam ini bila untuk kita beribadah selain beribadah ya terserah. Kalau beribadah itu harus bersih dan suci, bersih dari tempat, badan, tempat dan pakaian dan tempat sholat. Jangan sampai dipisahkan. Kalau sampai dipisahkan ibadah kita enggak sah. Ya. Nah, bersih dari hadas. Tidak kelihatan hadasnya. Apa itu hadas itu? Kelihatan enggak? Yang ini. Apa hadas? Bersih dari hadas. Hadas adalah misalnya enggak? Hadas adalah dua mata. Nih, hadas itu sesuatu yang menghalangi kita ketika kita beribadah. Seperti kita mau ngaji, mau sholat, ya. Terus apa lagi? Mau baca Al-Quran sama sekalian ngaji. Seperti juga kita mengaji di TPA atau di masjid, kita harus bersih dari hadas dan najis. Nah, hadas ada dua macam. Apa yang pertama? Hadas adalah suatu keadaan atau kotoran yang menjadikan. Ya, akan sini tuh bantu kamu baca ini. Ya, ini lihat kan. Atau kotoran yang menjadikan seorang tidak suci sehingga dia harus berwudu atau tayamum terlebih dahulu agar menjadi suci. Dua macam
kita kan nempel di sini. Di sini kita nggak tahu. Apalagi kalau kuncinya berdiri itu sangat mudah kepercikan atau kecipratan air seni atau air kencing. Seperti air kencing atau buang air besar. Nah, ketika kita cebok itu biasanya kadang-kadang terlalu banter. Yuk. Nah, kadang kita terpercik di tubuh kita nggak tahu. Kita kata makanya setelah buang cebok itu harus dibersihkan. Nah, kita bersihkan supaya ini dari najis. Baik supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, dibersihkan dengan cara ketika berwudu dan kayak kita pelajari pelajaran depan. Terus keluar angin, kentut. Ya, kentut. Itu sering kita lakukan. Tanpa kentut kayak kentut adalah suatu nikmat. Kalau kita tidak bisa kentut, kita banyak penyakit. Banyak orang kalau kentut kalian harus berhenti ya. Terus hilang akal seperti tidur. Nah, hilang akal, hilang ingatan. Ada seperti hilang ingatan yang sedikit itu seperti penyakit ayam itu kadang makut, kadang hilang ingatan. Terus tidur itu bisa membatalkan wudu. Nah, tapi ada ketentuan yang tidur tidak membatalkan wudu. Tidur tidak membatalkan itu dengan silau bukan sila gini ya. Bukan sila itu kaki. Nah, tapi tidur karena tidurnya di sini. Jadi ada bersendak silau, nggak boleh bergerak. Apalagi geser kanan, geser kiri. Itu tata cara yang boleh tidur tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur kalian letak, selonjor, gini itu membatalkan wudu. Terus kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan dengan kulit yang bukan mahramnya. Contohnya Arkan bersentuhan dengan Mbak Yunita. Itu Mbak Arta. Contoh Fikri sama Asa itu enggak Mbak. Nah, tapi Fikri sama Salsa Mbak. Nah, karena bukan Fikri. Paham maksudnya? Paham? Tepuk tak. Alif 1 kak. Ba 2 kak. Tak 3. Tak di. Paham? Tepuk alif. Ba. Tak. Jim. Nah, oh, ya. Nah, ada yang tanyakan nggak yang ini? Ya, baca yang ini. Mulai dari atas. Besar. Besar adalah suatu keadaan atau orang yang menjadikan seseorang tidak suci seluruhnya harus mandi terlebih dahulu supaya bisa beribadah. Itu akhir besar. 1 alif. Sehingga dia harus mandi terlebih dahulu suci supaya bisa beribadah. Jadi seperti contoh bagas yaitu haid bagi perempuan minimal umur 9 tahun itu 9 sampai 16 tahun. Tapi kalau laki-laki ini yang nomor 2. Kalau haid berarti kalian sudah apa? Sudah balik. Berarti sholat, puasa, apalagi lain-lainnya ibadah itu yang nanggung sudah kalian sendiri. Kalau kalian terlambat sholat, berarti yang nanggung kalian sendiri. Taruh pena taruh di depan. Nah, kalau di bawah itu belum ini basah. Ini kan 14, 15 itu belum basah. Kalau laki-laki ini sudah basah sudah balik. Itu semua kegiatan ibadah kalian dosa dan amal itu yang kalian. Itu tadi anak perempuan umur 9 tahun kalau sudah
besar daripada mencuri? Tidak maulah. Betul. Kalian harus berbakti kepada orang tua. Yang keempat, meninggal dunia, orang meninggal dunia itu harus dimandikan. Harus mandikan orang meninggal supaya tidak ketika dibutuhkan tidak menjadi kotor apapun. Kadang orang penyakit apapun kan kadang nanah, kadang apa harus dibersihkan. Atau kadang-kadang orang tua kan bapak kita kadang kan meninggalkan dan pas posisi di toilet atau dimanapun, kadang pas posisi habis kencing, habis apa kita nggak tahu, makanya kita harus memandikan mayit atau orang yang sudah meninggal. Jadi harus dimandikan. Maka kalian nggak tahu dimanapun bu, itu apa itu orang Nasra apa orang Bali atau apapun itu disucikan, itu dimandikan. Ada yang ditanyakan nggak? Yang ini ada besar. Ya, lanjut berarti. Selain najis. Tapi sebelum ini saya mau tanya pada seseorang kita. Kita itu kalau cewek itu berapa? Ketika cewek haid kita itu minimal umur berapa ya? 9 tahun. Paling lambat 15 tahun. Cewek itu kalau lambatnya haid itu 15 tahun. Terus yang laki-laki saya mau tanya, ketika kita berhadas ibadah kita sah atau enggak? Tidak sah. Karena kita apa itu posisi masih hadas, ada kecil maupun hadas besar. Nah, berarti lanjut. Bersih dari najis. Najis adalah, saya minta satu orang Salsa, tolong dibacakan. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Itu kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai hewan. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Itu enggak najis. Bangkai manusia, kotoran manusia ya kayak tadi, kotoran manusia, kotoran hewan sama itu disiram dicuci. Terus darah, saya bilang tadi darah itu harus ketika nempel di baju kita atau di pakaian kita atau di badan kita harus dicuci. Kudu darah hewan, darah apapun harus dicuci. Kita kan biasa pada nyembelih itu harus bersihkan. Terus bangkai hewan apapun itu najis. Kalian habis mana terus ada bangkai kalian nempel di itu posisi bau itu harus cuci. Kenapa? Mengambil najis sudah bau terus najis. Cara mensucikannya yaitu membersihkan benda yang terkena najis, kemudian menyiramnya dengan air sampai benar-benar bersih, baik itu rasanya, baunya maupun warnanya. Harus disiram, harus dikasih sabun, harus benar-benar bersih, baik itu rasanya. Nah, kalau kotoran hewan, kotoran kita kan itu ada rasanya kan, kunyit kadang masih agak gimana kan kalian. Terus setelah rasanya dirasakan gini masih ada, dan dibersihkan lagi. Baunya kok masih bau kotoran deh. Nah, kok masih bau kotoran manusia. Terus warnanya kan, kalau kotoran kita kan tahu, terus kotoran apa itu harus kotoran kita ada yang kuning, ada yang apa kan, terus kotoran hewan kan ada yang hitam, ada yang apa, terus itu harus bersih, hilang apa warnanya. Jadi baik rasanya, baunya maupun warna, nah itu harus
Hilang. Ya. Tepuk tunggal. Yang salah. Siap-siap surat pendek. Tepuk tunggal. 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 Bapak saya tunggal. Ya. Yuk, Bapak sini hafalan surat Al-Kafirun. Harus bilang. Tepuk ganda. 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 Ganja. Itu tadi supaya kalian bisa konsentrasi. Terus. Terus. Ada yang tanyakan kayak ini? Tuh. Jis muhala. Tuh, itu nanti balik ber. Nah. Abil, tolong bacakan Abil. Ya. Sekarang yang pertama itu yang ketiga itu nasi bola. Bola tuh. Contohnya air liur. Anjing atau dan babi. Karena di Al-Quran sudah diterangkan najis anjing dan babi itu najis bola. Juga haram dimakan. Terus anjing itu ya kalau habis anjing itu basah, kalau kalian menyenggol juga itu harus itu termasuk juga najis bola. Betul ya. Tuh. Caranya itu yaitu membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Setelahnya dicampur dengan tanah atau buku nomor 3, buku nomor 3, nomor 4 harus dicampur dengan debu. Itu najis muhala. Tuh. Macam-macam dan bersuci. Nah, ini macam-macam bersuci. Jadi pertama mandi adalah meratakan air seluruh tubuh disertai dengan niat dan menggunakan air yang suci. Jadi mandi besar. Terus yang kedua, wudu adalah bersuci dari hadas kecil. Wudu menggunakan air yang suci mensucikan. Tayamum adalah sebagai pengganti wudu jika tidak ada air atau sedang berhalangan memakai air. Boleh tayamum. Nah, tayamum itu ketika tidak ada air, ibaratnya kita di dalam hutan, kita itu boleh tayamum. Tapi masih kering, tidak ada air. Di sekitar kita itu tidak ada air. Mau ambil air jangan jauh. Itu boleh tayamum tapi dengan debu. Nah, terus yang atau halangan biasanya sakit yang alergi air, tidak boleh, kata dokter tidak boleh terkena air, itu boleh menggunakan tayamum atau debu, yaitu istinja membersihkan tubuh dan kubur menggunakan air atau batu. Nah, dan tanya enggak? Yakin? Nah, inilah tadi tentang pelajaran 4 yaitu bersih itu saya. Nah, bisa kita lanjut minggu depan yaitu tadi apa ini? Bersih. Nah, kita besok lanjut ke mandi, wudu dan tayamum. Lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, ada yang ditanyakan anak saya? Nah, sekarang
ukuran untuk soal. Ya, soalnya ditulis saya klik. Ya, pertengahan. Satu. Ya. Apa-apa, nanti paling ringan. Contohnya air kencing laki-laki yang berusia 2 tahun yang belum makan selain air susu ibu. Cah lanang, tapi itu beda dengan orang perempuan. Walaupun sudah 2 tahun 1 tahun tetap dicuci. Kalau bayi laki-laki di dalam fikih itu, di dalam kita membati itu cara mencucinya ya enak. Cara mencucinya yaitu memercikan air sesekali percikan saja pada benda yang terkena najis. Tapi kalau ketetesan, tapi kalau diompoli tetap di tuh. Kalau ibaratnya kecipratan, ada bayi. Nah, kita di samping kita kecipratan 1 atau 2 ciprat dia percikan, itu hanya dipercikan air sudah suci. Tapi kalau cewek boleh percikan di apa ketetesan apa begitu suci. Kalau banyak kalau diompoli tetap suci. Evaluasi yaitu misalkan soal, nah lalu dikerjakan baru selesai kumpul. Nah dari bapak kita lanjut ke minggu depan. Saya akhiri apa tadi pelajaran apa tadi yang minggu depan, wudhu dan tayamum. Nah saya akhiri. Nah sebelum itu tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, banyak doa, dihormati, tidak Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Nah, akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.